baca dari kitab Ulangan pasal yang 11 ayat 12. Kitab Ulangan pasal yang ke-11. Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam pasal 11 ini berbicara hal yang sangat menarik sebenarnya. Kita bisa membaca secara lengkap nanti. Tapi kita akan merenungkan bagian yang ayat 12 saja. Mari kita membaca bersama-sama. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Sekali lagi saya akan membacanya. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Saudara, sebetulnya ketika kita membaca nas ini kan diambil dalam kitab Ulangan. Kalau Bapak Ibu kemarin waktu gemas yang bagian pertama kita membaca kitab Ulangan itu kan, kitab Ulangan itu seolah-olah ada pengulangan-pengulangan ya dari kitab-kitab Keluaran ya. Nah, kalau kita membacanya ada beberapa dari Imamat juga ada beberapa padanannya. Saudara, sebetulnya kitab Ulangan itu bisa dikatakan mempertegas bagian-bagian yang sangat penting, yang semestinya dilakukan, yang semestinya dihidupi oleh orang percaya, umat Allah waktu itu. Maka kalau di dalam bahasa aslinya namanya bukan ulangan. Namanya itu firman itu. Hadevarim. Firman itu atau firman-firman itu sebenarnya. Maka saudara, konteks yang saya dan saudara baca hari ini adalah konteks di mana orang Israel yang dipimpin oleh Musa atas kehendak Allah keluar dari perbudakan Mesir, dari status yang nggak punya status itu diangkat menjadi komunitas yang punya status sebagai bangsa dan mengalami pengalaman demi pengalaman penyertaan Allah. Sebetulnya. Ya. Jadi dalam kepemimpinan Musa sebenarnya orang-orang Israel mengalami ada banyak yang dilihat mereka sendiri dalam perjalanan. Mereka jalan di padang gurun. Jadi kalau siang dikasih tiang awan, ya, supaya mungkin nggak terlalu panas ya. Kalau malam, kalau padang gurun kan biasanya ekstrim ya. Siang panas banget, malam dingin banget. Malam Tuhan pun menyertai dengan tiang api. Jadi bukan hanya supaya terang, supaya nggak kedinginan. Itu nggak dilakukan sekali. Itu nggak dilakukan sesekali. Tapi sepanjang perjalanan di padang gurun itu mereka alami. Itu bukan katanya. Itu mereka lihat karena mereka mengalami. Maksud saya orang yang umat yang mendengar firman ini. Dan kalau saudara membaca dalam Keluaran 16 itu ayat 13, bukan hanya ditudungi dengan tiang awan, bukan hanya dihangatkan dan diterangi dengan tiang api, tapi dipelihara, dikasih makan. Bukan sesekali tapi setiap hari. Bukan sekedarnya tapi secukupnya. Dan gak pernah kurang. Bahkan ketika mereka mengeluh bosan pun dikasih makanan yang enak. Saudara, dikasih makanan yang enak. Yaitu daging. Ya, daging. Enak bukan?
Jadi saudara, saya mau pastikan kepada saudara, kita ingin belajar bahwa apakah dengan orang mengalami penyertaan, umat mengalami karya Allah yang nyata, itu berarti secara otomatis mereka menyadari dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sekali lagi saya tadi di sini, di bawah kepemimpinan Musa, Israel sebenarnya telah mengalami begitu banyak penyertaan Tuhan Allah secara langsung, bukan katanya. Nah, apakah yang sudah itu kan kita beranggapan ya sudah, kalau sudah ngalami pasti dong Pak. Apakah betul? Saudara, faktanya tidak demikian, bukan? Ya, ini mungkin sudah akhir tahun jadi nggak susah dijalankan ininya. Ya biasanya lancar kok, jadi ini susah ya, mungkin karena akhir tahun. Ya, sudah mau panggang-panggang mereka. Saudara, menurut saudara bagaimana? Apakah mereka, oh ya karena sudah langsung mengalami pasti mereka mengucap syukur? Faktanya enggak Bapak Ibu. Faktanya justru orang Israel itu tetap keras kepala, jugul. Tetap keras kepala. Bahkan berulang-ulang mereka itu komplain, ngeluh, marah, kecewa, bahkan meninggalkan Allah untuk menyembah ilah lain. Nah saudara, saya tidak menggali begitu dalam lagi. Tapi malam hari ini saya ingin mengajak saudara, bukankah sepanjang tahun 2021 ini saya dan saudara dengan mata kepala sendiri melihat Allah menolong saya dan saudara? Saudara sampai hari ini di sini. Di sini dalam pengertian bukan tempat saya sedang bicara. Dalam tanggal 31 Desember ini. Bapak Ibu, ada yang mengalami sakit penyakit, kena COVID. Tuhan lalukan bukan? Bapak Ibu, banyak yang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan lalukan bukan? Kalau sudah sakit penyakit, ekonomi dan lain sebagainya, kadang eksesnya juga ke rumah tangga. Tapi kita bisa melewatinya bukan? Sampai di sini kita hari ini. Ada di sini kita. Saudara, salah satu topik yang saya tidak pernah berhenti berdoa di masa pandemi adalah saya berdoa untuk para medis. Karena saya membayangkan bagaimanalah mereka ini. Kita sesekali yang ketemu. Ini mereka dijumpai dan menjumpai. Kita kalau bisa jaga jarak. Lah mereka mengobati mana bisa jaga jarak. Pakai sendok panjang ngasih? Enggak bisa. Mereka ketemu. Serapet-rapetnya APD. Bagaimana lah ya? Saya kalau membayangkan ya, para medis itu, Tuhan lindungilah mereka. Mereka betul-betul yang paling di garis depan menghadapi tantangan ini. Saudara, kadang-kadang saya melihat pengorbanan para medis sangat luar biasa, apakah itu dokter atau perawat. Saudara, salah satu pengalaman yang sederhana yang cukup membuat saya bertanya-tanya saja ketika mengebumikan korban COVID. Karena begitu banyak, semua itu baru-baru semua makamnya. Dan pada waktu mengubur,
Di samping udah dikeruk pakai bulldozer, itu pakai apa? Eskavator. Nggak laku lagi tuh orang nyangkul-nyangkul, nggak keburu. Itu saja sudah cukup Tuhan. Kayak gininya. Sudah, makanya saya bayangkan kalau para medis, alangkah mereka berhadapan dengan itu. Dan saya mengajak kita melihat betapa anugerah Tuhan yang begitu besar. Kalau hari ini saya dan saudara masih ada di sini. Saudara. Bapak Ibu sekalian masih ada di sini. Maka saudaraku, ketika saya merenungkan ini, Tuhan sangat baik. Ingat waktu salah satu pemimpin bank ya yang meninggal karena COVID. Saya sering kutip ini, kan menurut saya statement sangat menarik, statement anaknya. Orang yang berada, orang yang kaya, sebenarnya membuat beliau terkenal bukan karena beliau meninggal, tapi karena statement anaknya, kesaksian anaknya. Orang tuaku mati dalam keadaan tercekik. Dia menggapai-gapai ingin mendapatkan sesuatu, tapi yang selama ini gratis, tapi nggak bisa. Uang kami banyak, yang selama ini kami cari pun gak bisa menolong apa-apa. Saudara, anaknya mau menceritakan papanya gak bisa bernafas. Mau dibantu dengan alat pernapasan juga gak tertolong. Semua itu selama ini gratis, betul? Apakah ada yang bayar waktu napas? Ya, kalau ada yang mau bayar, saya biar jadi itunya, pemungutnya. Bayar. Berapa kali sedot sudah? Berapa kali bayar kan? Sudah. Saudara, bukankah itu anugerah? Dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat 7, rangkaian yang kita baca ini, diingatkan gini, sebab matamu sendiri yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Kan kamu sendiri melihat. Saya senang juga kadang-kadang kalau anak-anak itu mencelotai ya dengan gayanya. Pak, nanti Pak kalau saya sudah besar dan terus ada anak-anak kecil bertanya, apa sih yang terjadi pada tahun 2019 sampai 2020-21? Apa sih COVID itu? Wah, saya bisa jelaskan gini. Pasti orang itu akan, wah bagaimana ya? Kenapa kita bisa jelaskan? Karena kita mengalami. Kenapa Bapak Ibu bisa jelaskan? Karena Bapak Ibu mengalami. Yang menjadi masalah adalah kalau dengan mata kepala sendiri sudah lihat, sudah mengalami, tapi tetap tidak bisa bersyukur. Itu yang masalah. Sudah mengalami, sudah merasakan dengan mata kepala sendiri, tapi kita tetap tidak bisa. Inilah yang terjadi dengan orang Israel. Dan kiranya itu tidak terjadi pada diri saya dan saudara. Sangat-sangat keterlaluan ya, ketika kita sudah mengalami tapi kita tidak bisa bersyukur. Saudara, kenapa kadang-kadang itu terjadi? Kenapa ketika kita ditolong oleh Tuhan dari satu hal, kemudian kita menghadapi hal yang lain, kemudian seolah-olah Tuhan gak pernah menolong lagi. Kita dilepaskan dari satu tantangan, dari satu masalah, kemudian kita menghadapi masalah yang lain, seolah-olah Tuhan gak melakukan apa-apa. Saudara,
Hari ini saya sengaja mengambil gambar tentang Simon Petrus. Simon Petrus yang berjalan di atas air. Masih ingat ya ceritanya? Waktu ada Yesus berjalan di atas air kan orang sangka hantu murid-muridnya. Jadi Petrus bilang, kalau memang engkau itu guru, ya suruh aku situ. Ya udah ke sini. Jalan dia. Simon Petrus bisa jalan nggak ke atas air? Bisa ya? Bisa jalan. Ya. Terus apa yang terjadi akhirnya? Tenggelam ya? Kira-kira kenapa? Saya berpikir sederhana saja sih. Saya nggak gali teologisnya sih. Ya waktu jalan, mungkin ya, waktu jalan kan lihat Yesus gitu ya. Waktu kok aku bisa jalan ya? Waduh. Sudah bergeser fokusnya. Ketika Simon Petrus lihat Yesus yang suruh, dia jalan bisa tuh. Tapi ketika dia bergeser dari fokus yang menyuruh, dari fokus Kristus kepada apa yang terjadi di sekelilingnya, apa yang terjadi? Tenggelam. Saudara, bukankah dalam kehidupan kita, termasuk sebetulnya yang dihadapi orang Israel juga sama, kita sering, saudara-saudaraku, fokusnya bergeser. Fokusnya harusnya kepada Tuhan. Tapi fokusnya bergeser kepada siapa? Kepada apa? Kepada masalah, kepada pergumulan, kepada kesulitan yang saya dan saudara sedang hadapi. Sehingga ketika fokus kita geser, kita lupa Tuhan menyertai kita. Saudara pernah nggak salam orang kemudian ditanya, kok nggak salam sih? Pernah nggak? Iya, saya sering ya. Padahal udah saya salam, dia terus tanya, kok saya belum salam? Katanya kan, udah disalam tadi Bu, udah Pak tadi. Saudara, tapi karena sering mengalami itu saya baru ngerti. Ketika salam dengan saya, dia sedang tidak dengan saya. Salamnya tangannya, tapi pikirannya entah kemana. Karena ternyata bukan hanya orang itu yang mengalami, saya pun sering mengalami. Sudah salamnya, tapi belum. Kenapa? Pikiran saya nggak ke situ, fokus saya nggak ke situ. Ya kalau sesederhana salam, ya nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman atau bapak ibu kalau disalam gitu terus apa ya, jangan marah lah ya. Orang pas nggak fokus, galfok, gitu, gagal fokus. Ya. Jadi salah fokus, salfok, kan seringkali istilah gitu kan. Ya nggak apa-apa lah ya. Ya udah salam lagi ya kan. Nanti lupa lagi, salam lagi, lupa lagi, ya memang hilang ingatan. Ya kalau terus lupa-lupa. Sudah kita sedang berbicara bagaimana kita seringkali lihat masalah. Sehingga kita melihat masalah-masalah itu begitu besar. Dan ini yang dialami oleh orang Israel sepanjang perjalanan. Saudara, ada orang yang membuat satu tulisan tentang bagaimana orang Israel itu dalam perjalanan di padang gurun itu dengan satu judul gini. Mempersiapkan melatih umat Allah, ya. Persiapan melatih umat Allah. Jadi saya membayangkan kehidupan kita di sini kan sebentar kan ya. Melatih saya dan saudara. Apa yang akan menjadi fokus Anda? Orang cuma latihan di sini. Enggak sebenarnya, cuma latihan. Apa yang menjadi fokus kita? Bapak, Ibu, apa yang hari ini menjadi masalah besarmu? Apakah masalah ekonomi? Apakah masalah kesehatan? Apakah masalah keluarga? Masalah anak? Masalah jodoh? Masalah pekerjaan? Masalah relasi? Masalah apa?
Saudara, jangan kita fokus kepada masalah-masalah itu. Saudara sampai gak bisa tidur mikirin masalah. Saudara sampai gak bisa makan mikirin masalah. Saudara sampai gak bisa berdoa mikirin masalah. Ke gereja gak bisa karena banyak masalah. Pokoknya gak bisa apa-apa karena masalah. Jadi Anda sendiri jadi masalah jadinya. Kan jadi masalah. Hari ini kita diajak untuk lihat fokus Tuhan. Fokus, kembali ke fokus. Kenapa? Karena yang kita bicarakan tadi, Tuhan Allah itu menyertai kita. Saudara, ketika kita selalu larut dalam masalah dalam kehidupan kita dan kita tidak melihat bagaimana Allah menyertai kita, kita gagal fokus. Biasanya yang ada dalam hidup kita adalah kekecewaan, mengeluh, ya, dalam berbagai masalah. Orang yang mengeluh, yang kecewa kan gak bisa bersyukur. Bisanya nyukurin, syukur loh, gitu ya, nyukurin tuh. Yang Tuhan inginkan kita bersyukur. Ketika kita fokusnya salah, kita tidak bisa bersyukur. Saudara, hari ini kita kalau nggak pakai masker jadi nggak enak ya. Sudah biasa pakai masker. Pakai maskernya juga bisa bersyukur loh Bapak Ibu. Anda ngantuk nggak kelihatan, ya kan? Anda mencibir nggak kelihatan. Mana kelihatan? Nggak kelihatan. Ibu-ibu yang nggak pakai lipstik nggak kelihatan. Hemat kan? Bersyukurlah. Jadi memang kadang-kadang jadi masalah kalau foto buka masker. Udah lupa lipstik kan, buka masker lagi ya. Apalagi sekarang. Sudah ada banyak sih yang kita bisa syukuri dalam kesulitan kita. Ada banyak. Tahun 2021 ini apa? Yang paling sulit Anda saudara alami. Coba lihat, ada nggak yang bisa disyukuri di sana? Apa yang kita syukuri? Saudara, ketika kita nggak fokus kepada Allah, maka kita nggak bisa mensyukurinya. Saudara, dalam khotbah tahun yang lalu, saya suka katakan gini, saya punya kebiasaan yang ya supaya hilangkan rasa capek. Waktu saya masih di kampung atau kadang-kadang ya sekarang gitu. Kalau saya kan mengerjakan sesuatu, ngerjakan apa saja, saya kalau capek, saya suka berhenti sejenak, terus saya lihat hasil pekerjaannya. Bagus ya. Kalau itu waktu saya kerja yang masihnya umpamanya, kalau dulu suka kerja di ladang ya, kalau saya capek, saya selalu berhenti menghadap ke sana. Wah, sudah bagus ya. Kalau kita pas nyiangin padi di sawah atau di kebun gitu ya, kebun jagung atau apa ya, kebun jagung. Kalau sudah disiangin, saya suka berhenti kemudian saya lihat dari bawah gitu. Karena kalau jagung itu ditandapnya bagus kan lurus ya. Kalau sudah dibersihin bawahnya, itu kelihatan bagus, kayak lurus gitu. Saudara, aktivitas itu membuat saya sukacita. Oh, sudah ada hasil. Senang. Ya, dalam bentuk yang lain juga suka saya lakukan. Nah, sudah apa yang kita bisa lihat dalam 2021 ini? Lihatlah. Jangan hanya lihat masalah terus. Oh, kemarin begitu berat, kok sekarang sampai di sini bisa ya? Syukurilah. Tuhan memampukan saya dan saudara melewati semua itu. Saudara, kutipan ini saya sering kutip ketika malam tutup tahun dan biasanya tahun baru. Karena ada banyak orang Kristen secara khusus yang selalu berkata bahwa Tuhan itu baik. Siapapun yang suruh memimpin pujian Tuhan Yesus baik, pasti sukacita waktu memimpin. Pertanyaan saya, apakah kamu percaya sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus baik? Tuhan Yesus baik,
Sungguh amat baik. Wah, sampai nari wah, sampai dang gitu ya. Saya nggak bisa nari sih. Kemarin nari di kur aja saya diledekin anak. Yang lain sih juga ngeledek tapi diem-diem. Kalau anak saya langsung ya. Ya. Orang mah 3 besar ikut juara, saya 3 besar ikut yang jelek. Tapi kalau nyanyi sukacita. Pertanyaan saya, apakah saudara percaya Yesus baik? Kalau saudara percaya Yesus baik, kenapa saudara gak percaya kalau yang Tuhan Yesus izinkan terjadi dalam hidup saya dan saudara itu baik? Kalau Bapak Ibu percaya saya baik, berarti apapun yang saya lakukan harusnya baik dong. Kalau saudara percaya saya baik, tapi waktu saya lakukan sesuatu, kamu gak baik, berarti saya gak baik dong. Itu saya. Nah ini Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan baik, maka belajarlah percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu baik. Sekalipun hari ini engkau belum bisa melihat kebaikan itu. Saudara, saya kadang berani bersaksi gini. Kadang kita bersaksi sesuatu yang kita sudah alami kan? Beranilah bersaksi untuk sesuatu yang Anda belum alami. Tapi Anda imani. Beranilah bersaksi menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang saudara imani akan terjadi. Di depan tuh. Apakah salah? Saya percaya Tuhan baik. Maka apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya dan saudara, itu baik. Sekalipun hari ini belum tahu apa itu yang baik, yang mana sih? Kan kadang-kadang kita yang mana baiknya? Saudara, saya sering menyikapi beberapa ya, saya percaya saja lah. Kan Tuhan baik. Percaya saja. Saudara, di akhir tahun ini, belajarlah mempercayai itu. Tuhan baik. Maka apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita, itu yang terbaik. Baik pasti ya. Saudara, hari ini kita membaca ini dalam terjemahan bahasa sehari-hari, ayat 12 itu dituliskan begini sebetulnya. Kita baca bersama-sama. Tuhan Allahmu memelihara negeri ini itu dan menjagainya sepanjang tahun. Itu bahasa sehari-harinya. Tuhan Allahmu memelihara negeri itu dan menjagainya sepanjang tahun. Tuhan memelihara, menjagai, ya, menjaga. Ini ada jemaat kita bersyukur ya. Ada 5 orang tadi ya yang punya anak kecil. Ya, yang pengalaman pertama menjagai anak itu. Saya nggak tahu nih, ada Pak Barus, Pak Andi, Pak Manurung, Pak siapa lagi. Ya. Jadi menjaga anak. Ya, saya mau cerita menjaga ini, bedanya kita dan Tuhan. Saya waktu menjaga anak itu, seringkali bukan saya menjaga anak menjaga saya. Karena saya udah tidur, anak saya belum tidur. Jadi berapa kali tuh waktu anak masih kecil tuh, dia lewat batas penjaga, jatuh dia dari tempat tidur. Saya nggak terbangun. Ya, itu saya. Ya, kalau bapak-bapak juga enggak ya, Pak Andi, Pak Barus, Pak Manurung, Pak Napitupulu, mungkin enggak ya? Ya, itu saya. Saudara jangan bayangkan Tuhan seteledor itu. Saudara jangan bayangkan Tuhan itu ya kayak enggak tanggung jawabnya kayak gitu, mudah ketiduran, enggak. Dia menjaga, memelihara, menjaga. Saya bayangkan kalau Tuhan lupa mompa jantung kita, mati kita. Tuhan lupa, aduh sorry lupa, ketiduran, habis kita. Enggak, Tuhan enggak seperti itu.
Saudara, di dalam nyanyian rohani itu saya senang juga nyanyiin nomor 313 ya. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya perlindunganmu, Tuhan menjagamu. Rapnya bagaimana? Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Tuhan jaga betulan. Enggak teledor seperti saya, enggak teledor seperti kita. Jadi enggak perlu takut. Tuhan menjagai kita. 2021 Tuhan jaga kita. Kita mau tinggalkan ini dan kita mau menuju tahun yang baru. Saudara nanti boleh nyanyikan bait demi bait lagu ini. Tuhan menjaga kita. Waktu susah, waktu tenang, waktu tegang, waktu stres, waktu panik. Sudah bisa teruskan itu. Tuhan menjaga kita. Saudara, saya ingin mencoba kita, mengajak kita membaca Ulangan pasal yang 11 tadi, versi saya coba ubah negeri itu jadi tahun, karena kita sedang mau tahun baru. Ya, kita akan coba baca ya, di slide saya sediakan. Mari kita membaca bersama-sama Ulangan 11, 10 sampai yang ke-12. Mari kita membaca sama-sama. Sebab tahun kemana kamu masuk untuk mendudukinya, bukanlah tahun seperti saat kamu di tanah Mesir. Dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi tahun kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah tahun yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit, suatu tahun yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Kalau kita mengibaratkan tahun yang kita akan masuki adalah tanah Kanaan, yang oleh orang Israel dan oleh semua orang dipahami sebagai potensi maksimal kehidupan yang ideal. Maka penyertaan Tuhan yang diberikan, yang dijanjikan kepada orang Israel yang masuk itu, penyertaan itu juga yang dijanjikan kepada saya dan saudara. Saya dan saudara boleh melalui tahun 2021 ini. Saya dan saudara pasti juga mampu mengalami atau memasuki tahun 2022. Kita baca bersama-sama. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Hari ini kita mengakhiri tahun. Saya tidak tahu, tidak bisa membayangkan bagaimana cara strategi Tuhan memelihara hidup kita. Tapi yang jelas kita semua bisa melaluinya. Tuhan itu berkat-Nya selalu baru. Sesuatu yang baru, selalu baru setiap hari. Ya. Dan itu diberikan kepada kita. Dan cara Tuhan juga selalu baru. Dia tidak hanya, oh yang kemarin kayak biasanya gini, enggak. Tuhan sering berbuat sesuatu di luar biasa. Maka saudara, saya ingin mengajak kita, ketika kita boleh menjalani tahun ini dan melihat Tuhan sebagai fokus hidup kita, Tuhan melalukan kita semua ini, maka mari dengan penuh harapan kita masuk dalam tahun yang baru nanti. Kemarin di khotbah Pak Peter dikutip kata-kata John Wesley ini. Ya, the best of all is God is with us. Jadi dia katakan gini, jika Tuhan hadir menyertai kita dalam semua situasi dan kondisi, tetap ada harapan dan terbuka kemungkinan baru. Hari ini mungkin
kehidupan kita sulit. Hari ini mungkin kita mengalami sepertinya jalan buntu. Tapi kalau Tuhan bersama saya dan saudara, apa yang tidak mungkin? Saya dan saudara diciptakan dari yang tidak ada. Yang dari tidak ada aja bisa, apalagi yang sudah ada. Ketika Tuhan bersama kita, maka selalu ada harapan. Even itu situasi dan kondisi sulit. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita minta bimbingan Tuhan, arahan Tuhan, supaya kita tetap berjalan di dalam jalan yang dikehendaki Tuhan. Karena Tuhan selalu mengawasi, melihat, memelihara saya dan saudara. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku